Apa yang mereka temukan di Asia mengejutkan seluruh dunia. Asia memiliki sejarah panjang menjadi salah satu daerah yang lebih berani dan unik di dunia berbicara secara budaya. Itulah sebabnya kami menyajikan video hari ini untuk menjelajahi beberapa hal yang lebih tidak biasa dan menarik yang ditemukan di bagian dunia ini, dari atraksi bandara ke pulau yang seluruhnya dihuni oleh kucing. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, seperti biasa masuk intro dulu. Berikut ini 10 hal teraneh yang baru-baru ini ditemukan di Asia. Rain Vortex. Kami pikir itu cukup adil bagi kami untuk mengatakan bahwa kebanyakan orang cenderung tidak mengunjungi bandara untuk atraksi. Meskipun jika kalian adalah salah satu dari orang-orang yang melakukan itu baik untuk kalian, tidak ada penilaian bagi kami yang membutuhkan taman hiburan. Ketika kalian memiliki bandara, pusaran hujan yang terletak di permata Singapura Bandara Chungji adalah air terjun dalam ruangan terbesar dan tertinggi di dunia yang berdiri setinggi 130 kaki. Arsitek Saftai merancang air terjun sebagai pusat bandara untuk menarik wisatawan dan mengubah bandara menjadi daya tarik lagi bagi kalian semua pecinta bandara. Disinilah daur ulang air hujan dipompa ke atap dan dijatuhkan sebanyak 10.000 galon per menit hingga memercik ke kolam tingkat bawah tanah, di mana corong akrilik mencegah air dari percikan dan mengisolasi sebagai suara kaskade. Dan itu belum cukup, di sini di malam hari sebuah dinding melingkar air terjun terlihat membentuk panggung untuk pertunjukan cahaya dan suara yang menyilaukan. Oke, jadi jelas bahwa bandara di seluruh dunia mulai menjadi sesuatu yang lebih menarik dari sekedar tempat parkir pesawat. Kami tidak sabar menunggu mereka menambahkan roller coaster ke bandara, pasti itu akan menyenangkan. Topik Miss B. Saatnya untuk topik menarik. Seorang petani mengundang temannya untuk mengunjungi rumah pertaniannya di Cina. Apa yang mereka temukan di Asia mengejutkan seluruh dunia. Gambar ini diambil oleh petani. Mereka telah menemukan makhluk aneh mirip alien kurus yang merangkak di sekitar rumah. Dan ketakutan dapat dimengerti. Ketika foto itu beredar di internet, pasangan itu berharap mereka mendapatkan semacam penjelasan yang tidak mereka dapatkan. Sebaliknya mereka mendapat banyak orang yang menyarankan itu alien atau hantu, atau sesuatu yang lain. Nah, menurut kalian apa ini? Seperti biasa berikan komentar di bawah dengan hashtag topik Miss B. Pulau Kucing. Inilah satu untuk semua pecinta hewan. Onta Shirojima juga dikenal sebagai Pulau Kucing. Penduduk setempat percaya kucing membawa keberuntungan dan keberuntungan. Mereka umumnya memperlakukan makhluk itu seolah-olah mereka adalah raja. Meskipun sebagian besar kucing liar mereka diberi makan dengan baik dan terpelihara dengan baik. Kami kira manusia harus melakukan yang terbaik untuk tidak dibunuh oleh tuan kucing mereka. Meskipun kepercayaan baik hati manusia belum benar-benar makmur. Di Pulau Kucing hanya dalam 50 tahun terakhir populasi manusia di pulau telah berkurang dari 1000 hingga kurang dari 100. Karena semakin banyak orang yang meninggalkan pulau itu sejak pulau itu diserbu oleh kucing, beberapa penghuni yang tersisa menjadi sangat protektif terhadap teman kucing mereka. Anjing dilarang menginjakan kaki di pulau itu untuk melindungi kesejahteraan kucing, belum lagi anjing malang yang mengembara ke sekawanan kucing liar. Bahkan ada kuil untuk kucing di pulau itu untuk memperingati insiden di mana seekor kucing dibunuh. Dengan jelas ini bukan tempat untuk pecinta anjing. Tetapi jika kalian memiliki kasih sayang untuk kucing, kalian sulit membayangkan tempat yang lebih baik untuk membuat rumah. Tentu saja kucing akhirnya bosan dengan manusia dan memberontak mungkin tidak akan begitu sangat menyenangkan pada saat itu. Beringin besar. Tampaknya Asia memiliki lebih banyak cinta dan rasa hormat untuk makhluk hidup daripada kebanyakan negara di barat. Dan itu tidak hanya melibatkan makhluk hidup seperti manusia atau hewan, itu benar-benar jauh melampaui. Mereka juga mencintai tumbuhan beringin besar. Pohon beringin yang terletak di India adalah salah satu pohon paling luar biasa di dunia pada tahun 1925 setelah pohon itu dihantam oleh 2 topan. Pengawas taman memiliki sebagian besar batang pohon untuk menyelamatkan sisanya sepanjang jalan 1080 kaki. Itu dibangun untuk mengelilingi pohon. Tetapi terus menyebar di balik batas jalan. Pada tahun 1989 beringin besar tercatat sebagai pohon hidup terbesar di dunia dalam buku rekor dunia Guinness. Meskipun taman memiliki koleksi tanaman eksotis dari 5 benua, pohon beringin besar menarik lebih banyak pengunjung ke taman setiap tahun daripada fitur lainnya. Jadi begitulah, orang-orang lebih bersemangat untuk bepergian ke seluruh dunia untuk melihat pohon yang sangat tua daripada tanaman eksotis lainnya. Yakin beberapa ahli hortikultura akan merasa frustasi, tapi itu pohon tua yang besar,
Kalian tahu seberapa sering kalian melihat pohon yang ada di rekor dunia Guinness? Sepertinya sekali dalam satu dekade. Krishna's Butterball. Kata butterball benar-benar terdengar seperti sesuatu yang akan benar-benar nikmat. Kami minta maaf untuk memberitahu kalian bahwa ini bukan atraksi yang dapat dimakan, bahkan tidak sedikit pun kalian dapat mencobanya. Tetapi kalian mungkin ingin memesan perjalanan ke dokter gigi segera. Krishna's Butterball, sebuah batu granit besar yang terletak di lereng pendek, di kota resor pantai Mamallapuram, India, adalah batu besar yang perlu dilihat untuk dipercaya. Kitab suci Hindu menunjukkan bahwa batu itu mungkin dinamai Dewa Hindu Krishna yang sering ditemukan mencuri mentega dari mentega ibunya yang berguna sepanjang sejarah. Banyak yang telah mencoba untuk memindahkan batu setinggi 20 kaki, tetapi tidak ada yang berhasil. Satu percobaan penting datang pada tahun 1908 ketika Gubernur Arthur Havelock mencoba menggunakan 7 gajah untuk memindahkannya tanpa hasil. Maksud kami, kalian tidak bisa memindahkan batu dengan gajah kalian untuk memindahkan batu. Krishna's Butterball adalah tempat wisata yang populer di Monumen Nasional yang dilindungi orang-orang bepergian dari seluruh dunia, berharap untuk melihat batu raksasa yang tidak dapat dipindahkan. Itu sedikit seperti pedang di dalam batu, tetapi tanpa pedang dan dengan banyak kekecewaan. Desa Orang-orangan Sawah. Di film horor para pahlawan entah bagaimana menemukan jalan mereka ke desa yang aneh dan meresahkan. Di mana ada sesuatu yang tidak beres. Di Jepang ada desa seperti itu. Sebenarnya mungkin lebih aneh dari yang bisa kalian bayangkan. Di desa ini kebanyakan penduduknya adalah orang-orangan sawah dan jumlah penghuninya kurang dari sepertiga. Katakan pada kami itu bukan latar yang sempurna untuk film horor. Di Lembah Ayah, kami akan menemukan desa yang tenang setelah desa yang tenang, tapi tidak ada yang akan setenang atau seaneh Nagoro di atas. Ketika datang kalian mungkin melihat tidak ada yang melambai dan tidak ada yang bergerak, karena tempat itu dihuni oleh lebih dari 200 orang-orangan sawah seukuran manusia dan 29 manusia. Yang sebenarnya orang-orangan sawah menjadi hidup dengan jujur. Beberapa orang-orangan sawah sedang bertani, beberapa sedang memperbaiki saluran telepon, yang lain sedang menunggu bus, dan yang lainnya mengobrol tanpa suara satu sama lain. Bagian yang menyenangkan dari permainan ini tampaknya adalah tentang mencoba menemukan sebanyak mungkin dari mereka tanpa berubah menjadi milik kalian. Ya, kami kira kesenangan sedikit tergantung pada definisi kalian tentang kesenangan. Beberapa orang akan menganggap gagasan dikelilingi oleh orang-orangan sawah benar-benar menakutkan. Tetapi jika kalian dapat melihat melewati kemungkinan salah satu dari mereka hidup kembali dan berubah menjadi pembunuh, itu perjalanan sensasi yang nyata pada suatu waktu. Seni Wara. Pada awal abad ke-21 petani Jepang menghadapi masalah serius tikar tatami dan benda-benda lainnya. Biasanya terbuat dari beras. Tetapi pada awal abad ke-21 benda-benda ini semakin digantikan oleh bahan buatan. Jadi apa yang bisa petani lakukan dengan sisa jerami padi? Pada tahun 2007 sebuah komunitas petani di prefektur Niigata meminta bantuan Profesor Shingo Miyajima dari Departemen Sains dan Desain di Universitas Musashino. Miyajima menyarankan menggunakan undian beras untuk membuat patung hewan yang disebut seni wara dengan menempelkan jerami ke sebuah bingkai kayu. Sebuah distrik lokal dan prefektur Niigata di Jepang mengadakan festival setiap musim panas yang merayakan patung seni wara. Patung-patung besar telah diketahui mencapai hingga 29 kaki meskipun biasanya tingginya hanya sekitar 13 kaki. Kami katakan seperti 13 setinggi kaki seukuran anak anjing kecil. Seni wara adalah contoh sempurna mendaur ulang barang sisa untuk sesuatu yang berharga. Kalian harus memuji kecerdikan para petani untuk menggunakan kreativitas mereka. Rumah kuku. Sayangnya gentrifikasi dan masalah rumah serupa adalah umum di seluruh dunia, tetapi di Cina itu pada tingkat masalah lain. Di sini ada tren yang berkembang yang dikenal sebagai rumah kuku. Dan sulit untuk tidak berempati dengan pemilik rumah yang dihukum hanya tinggal di Cina. Pengembang properti akan sering mencoba untuk membeli rumah untuk merobohkan mereka dan membangun properti lain di atas mereka. Namun apa yang terjadi jika pemilik rumah tidak ingin menjual rumah? Mereka menolak secara alami, sehingga pengembang tanah akan menawarkan lebih banyak uang, atau berusaha untuk membuat penawaran yang lebih menjanjikan. Dan apa yang terjadi jika ditolak dengan baik? Mereka hanya membangun di sekitarnya. Ada ratusan rumah paku ini di seluruh Cina, banyak dari mereka terjepit di tengah jalan atau bangunan baru. Semua karena pemiliknya menolak untuk diganggu pergi. Untungnya ini bukan tren besar di seluruh dunia, tampaknya hanya benar-benar menjadi hal di Cina. Tapi itu bukan kabar baik. Maksud kami, siapa yang berpikir itu ide yang bagus untuk di jalan yang sibuk di sekitar rumah, yang hanya menempatkan pemilik rumah dalam bahaya yang lebih besar. Mesin penjual kepiting.
Mesin penjual otomatis bisa dibilang salah satu penemuan terbesar dari 100 tahun terakhir, hanya berpikir tentang kemampuan untuk mendapatkan apapun yang kalian inginkan dalam hitungan detik. Tidak mendapatkan jauh lebih baik dari itu. Karena di sini di Asia, mereka tidak hanya memiliki permen dan minuman cola, mereka juga memiliki kepiting. Di mesin penjual otomatis mulai Agustus dan berlangsung sampai Oktober. Kepiting berbulu adalah kesayangan dari adegan makanan Cina. Kepiting jelas mendapatkan nama mereka dari sulur seperti rambut mereka cakar dan tidak seperti yang kami duga. Mesin penjual kepiting dan wig kepiting adalah pemandangan umum di Cina. Mesin yang diisi ulang setiap hari menjual kepiting untuk sekitar 20 RMB, itu sekitar $327 bersama dengan lauk yang sesuai. Untuk mereka yang penasaran foodies, lauk pauknya adalah cuka kepiting dan 2 kantong teh jahe. Maksud kami jelas, apalagi yang akan kalian miliki dengan mesin penjual otomatis kepiting. Kami membayangkan beberapa orang yang bukan dari Cina akan merasa sedikit mual tentang ide mengeluarkan kepiting dari mesin penjual otomatis. Tapi kami yakin nilai gizi kepiting berbulu secara signifikan lebih tinggi daripada campuran kimia Coca-Cola. Gua terbesar di dunia. Itu agak liar ketika kalian benar-benar berhenti untuk memikirkan seberapa banyak bumi yang masih belum dijelajahi atau belum ditemukan. Dan bahkan lebih liar untuk memikirkan seberapa banyak dunia yang sudah kita ketahui yang sebenarnya tidak kita ketahui banyak tentang kasus dan poin. Tampaknya gua terbesar di dunia Sundong mungkin lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Kita manusia benar-benar tidak tahu apa-apa. Pada bulan Juni tahun 2019, trio penyelam Inggris yang membantu penyelamatan tim sepak bola Thailand yang terjebak melakukan ekspedisi ke Phang Nga ke Bank Taman Nasional Vietnam. Selama penyelaman mereka menemukan terowongan bawah air yang menghubungkan Sandong dengan gua besar lainnya yang disebut Hong Tong. Ketika secara resmi terhubung ke Gua Tung Sandong akan menambah 56,5 juta kaki kubik ruang tambahan lagi, memperkuat warisannya sebagai gua terbesar di dunia. Secara harfiah, gua lain di bumi bisa muat dengan nyaman di dalamnya. Itu gua besar ini hanya menunjukkan banyak dari apa yang kita ketahui tentang planet kita hanya bagian dari story. Masih banyak bumi yang belum ditemukan, mungkin ada gua yang lebih besar di luar sana. Pilar besi Delhi. Jika kalian bertanya kepada kami pada hari-hari biasa, jika kami pikir pilar raksasa adalah penemuan yang mengubah dunia, kami akan mengatakan tidak. Maksud kami itu adalah pilar besar sebuah kolom itu bukan sesuatu yang inovatif. Bagaimana jika pilar itu memiliki entah bagaimana menentang hukum kimia dan fisika? Meskipun sekarang kita berbicara tentang pilar besi Delhi adalah salah satu benda yang paling tidak biasa dan kimia menentang di seluruh dunia di kompleks Kit Delhi duduk. Pilar besi yang telah bertahan waktu dan elemen untuk lebih dari 1000 tahun itu awalnya didirikan di sekitar 300 AD ketika struktur itu sendiri dibangun. Namun tidak ada sedikit pun karat atau kerusakan apapun di atasnya. Tidak ada yang tahu persis dari mana pilar misterius itu berasal atau mengapa itu ada. Tapi para ilmuwan lebih sibuk dengan mencoba untuk menjelaskan bagaimana itu tidak pernah berkarat. Banyak teori seputar kejadian yang tidak biasa ini, tetapi saat ini tidak ada bukti dari mereka. Pada saat ini satu-satunya kerusakan pada pilar besi adalah hasil interaksi manusia. Khususnya orang yang menyentuhnya untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Pelanggaran ditempatkan di sekitarnya. Namun kami harap kalian bukan salah satu dari mereka yang berpikir perasaan sensitif sama dengan pemahaman. Tampaknya menyentuh pilar tidak benar-benar membantu siapapun menemukan jawaban. Nah, itu dia beberapa hal teraneh yang baru-baru ini ditemukan di Asia. Jika kalian terhibur dan suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.